bulan Syawal ini ya. Sebelumnya mohon maaf lahir batin ya apabila ada kesalahan dan kehilafan ada diri saya. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat dan apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin Allah terima ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Nasaihul Ibad. Kemarin yang terakhir adalah makalah berapa tuh ya? Saminah apa Tasiah? Hah? Saminah udah. Oh, Saminah sekarang, bukan Tasiah ya, bukan? Oh gitu. Oh iya. Al-maqalah Saminah. Iqra, langsung Iqra. Hakim. Hakim, Iqra Hakim. Walam yunadihi rahmatullahi alaihim, semoga Allah merahmati kepada mereka ajmain semuanya. Annallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan akan nabinya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karomatin, yaitu dengan 5 kemuliaan. Jadi Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu ada 5 kemuliaan. Ini khusus yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Apa saja yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan kemuliaan itu? Akramahu bil ismi. Allah muliakan Nabi Muhammad dengan isimnya, dengan namanya ya. Dari namanya aja, namanya Muhammad ya, udah ketahuan tuh. Muhammad, Ahmad, itu orang yang terpuji atau orang yang banyak memuji ya. Jadi Ahmad itu udah cerminan bahwasanya ini adalah orang yang terpuji ya. Bagaimana pamannya ya memberikan nama kepada yang dititipkan kepada ibunya Siti Aminah ya, untuk memberikan nama anaknya itu Muhammad ya. Dan di banyak daripada para ahli ya, ahlul kitab ini, dalam kitab-kitab mereka Nabi Muhammad ini tercantum juga namanya, sekalipun bukan nama dengan bahasa Arab itu Ahmad, tapi dengan nama lainnya, tapi dengan makna yang sama, yaitu terpuji. Tapi mereka banyak yang menyangkal bahwasanya enggak ada tuh nama Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab mereka ya. Padahal sebenarnya ada. Nah, itu Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad dengan namanya. Kemudian wal jismi, yaitu fisiknya, wal ata, dan juga pemberian, wal khata, yaitu kekeliruan atau kehilafan Nabi ya, dan juga warito, dan juga keriduan. Jadi 5 tuh yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dengan 5 kemuliaan, yaitu yang pertama kepada isim, kepada namanya, kemudian jisim, fisiknya, kemudian ata, pemberian, wal khata, kekeliruannya atau kehilafannya, dan juga keriduannya. Apa yang dimaksud dengan kemuliaan dengan namanya? Nah, di sini dia menjelaskan amal ismu fanadahu birisalah, bahwasanya yang disebut yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dengan namanya itu fanadahu birisalah, Allah memanggil Nabi Muhammad dengan kerasulan ya. Jadi Allah selalu manggil Nabi Muhammad ya ayyuhar rasul tuh ya. Ya ayyuhan nabiyyu, enggak langsung menyebut namanya. Tapi Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad dengan memanggilnya dengan risalah atau ya ayyuhar rasul, wahai rasul ya. Jadi enggak langsung dengan namanya ya Muhammad, enggak ya. Jadi Allah muliakan Nabi Muhammad dengan memanggilnya dengan sebutan rasul atau nabi. Walam yunadihi bil ismi, Allah tidak memanggilnya yaitu Nabi Muhammad dengan namanya ya. Jadi apalagi kita, Allah aja manggil Nabi Muhammad dengan sebutan nabi. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul ya. Jadi enggak langsung namanya ya. Itu Allah ngajarin kita kalau manggil nabi itu jangan langsung nama ya. Jadi kita jangan sampai memanggil Nabi Muhammad tanpa menyebut nabi atau rasul atau sayyidi, boleh ya. Jadi Muhammad aja jangan ada ya, kita memanggil nabi kita dengan sebutan namanya saja.
Walam yunadihi bil ismi kama nada jami al anbiya. Dan Allah tidak memanggil Nabi Muhammad dengan namanya saja, sebagaimana Allah memanggil kepada seluruh para nabinya, yaitu selain dari Nabi Muhammad. Jadi selain Nabi Muhammad, Allah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Ya Ibrahimu, ya Nuh, ya Musa, ya Soleh, itu dengan namanya, tanpa dengan memanggil ya Nabi, ya Rasul, enggak. Beda dengan kekhususan Nabi Muhammad alaihi salam. Mislu Adam, seperti memanggil Nabi Adam. Allah memanggil Nabi Adam, enggak manggil ya Nabi Adam, enggak. Tapi manggilnya Nabi langsung dengan namanya. Ya Adamu, wahai Adam. Ya Nuhu, tuh Allah manggilnya dengan langsung namanya, Nabi Nuh. Ya Ibrahimu, jadi langsung namanya, tanpa ada menggunakan kata Nabi atau Rasul di dalamnya tuh dari memanggil mereka. Mislu Adama wa Nuh wa Ibrahima wa gairihim, dan juga selainnya daripada Nabi, daripada mereka. Jadi Allah langsung memanggilnya kecuali Nabi Muhammad. Qala ta'ala, Allah berfirman fi kitabihil aziz, di dalam Quran, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik, tuh Allah dalam kitabnya di dalam Quran menyebutkan ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Siapa tuh? Nabi Muhammad, sekalipun tanpa disebut di situ Muhammad. Nah, ini udah diketahui bahwasanya yang disebut adalah Nabi Muhammad. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, sampaikanlah apa yang aku berikan, apa yang aku turunkan kepadamu, sampaikan, yaitu wahyunya. Wa hadza fi waqti inzalil wahyi, dan ini terjadi ketika turunnya wahyu. Jadi Allah seru kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyunya kepada kita. Nah, amma waktul mukafahatu, adapun pada waktu mukafahatu, yaitu waktu bermuajahah, berhadapan kepada Allah, faqala ta'ala li nabiyina, maka Allah berkata kepada Nabi Muhammad Lailatul Mi'raj, pada waktu malam Lailatul Mi'raj, ya Muhammad. Nah, ini kalau ketika waktu Mi'raj, Nabi dipanggil oleh Allah dengan namanya langsung, ya Muhammad, ya Muhammad. Sal tu'tahu, mintalah, engkau akan diberikan apa yang kau minta. Jadi selain daripada malam Lailatul Mi'raj ini, Nabi selalu dipanggil dengan risalahnya dan kenabiannya, tidak langsung dengan namanya tuh. Nah, itulah Allah berikan keutamaan, kemuliaan kepada Nabi Muhammad dengan namanya. Nah, itu yang pertama. Wa amal jismu, yang dimaksud dengan Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad dengan jisim, yaitu fisiknya. Apa maksudnya? Faiza da'an nabiyyu, apabila Nabi memanggil sallallahu alaihi wasallam syai'an, akan sesuatu, fa'ajaba huwa binafsihi anhu, maka menjawab tuh dengan sesuatu itu dengan sendirinya. Jadi kalau Nabi manggil sesuatu, dia akan datang sendiri. Datang sendiri. Sebagaimana Nabi ketika akan membuang hajat, itu di tanah lapang yang dimana tidak ada penghalang untuk Nabi ketika buang hajat. Maka yang dilihat oleh Nabi hanya ada dua pohon yang saling berjauhan. Ketika Nabi ingin buang hajat, maka dipanggil tuh pohon, dipanggil, kemarilah, tunduklah kepadaku. Datang tuh dua pohon itu nyamperin Nabi, karena memang dipanggil oleh Nabi. Datang itu pohon, kemudian apa yang diperintahkan Nabi untuk membuat penghalang, ketika Nabi akan buang hajat. Maka dirapatkan tuh dari pohon yang berpisah, jauh jaraknya, kemudian jadi rapat. Akhirnya ditundukkan tuh sama Nabi, maka baru saat itu Nabi buang hajat. Jadi ketika Nabi manggil sesuatu itu akan datang kepada Nabi, yaitu pohon. Dan juga ketika ada seorang yang ingin meyakini bahwasanya kerasulan Nabi itu apakah benar atau tidak. Ya Rasulullah, bagaimana ada seorang yang bertanya kepada Nabi, bagaimana aku bisa mengenalmu bahwa engkau adalah Rasul? Baik, kata Nabi, aku akan panggilkan setangkai kurma, kata Nabi.
Aku akan panggil setangkai korma, kemudian ia akan bersaksi kepadaku bahwa aku adalah Rasul, kemudian aku akan kembalikan dia ke tempatnya. Nah, ketika itu Nabi panggil tuh korma, setangkai korma dari pohon korma itu, datang tuh korma. Hanya memberikan syahadat bahwa Nabi adalah Rasulnya. Rasul Allah. Ketika sudah memberikan persaksian, masuk Islam nih orang. Masuk Islam, karena sudah yakin dengan kesalahan Nabi. Maka setelah itu Nabi suruh balik lagi tuh setangkai korma ke dalam ke pohon korma itu. Maka kembali tuh. Jadi pohon korma aja bisa buah kormanya datang kepada Nabi ketika dipanggil. Ya. Dan juga ketika ada onta sahabat yang liar dan ganas, itu kalau dia kita masuk ke dalam hutan korma itu, ini onta bakal nyerang manusia. Karena nggak ada yang bisa nundukin, maka Nabi datang masuk ke dalam kebun korma itu. Dipanggil tuh onta, ya dipanggil, kemudian datang kepada Nabi usap bagian punggungnya, kemudian dia diam, langsung jinak tuh, ya dipanggil sama Nabi. Maka ketika itu langsung diikatlah oleh majikannya, tuh ya. Itu diantara daripada keistimewaan Nabi yang mana Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan nama, kemudian yang kedua adalah dengan fisiknya. Yang mana dengan fisik ini Rasulullah bisa ketika memanggil sesuatu itu akan datang dengan dirinya sendiri, ya, mampu menjinakkan sesuatu apapun yang ada di hadapan Nabi. Walam yaf'al zalika lisairil anbiya. Nah, ini tidak bisa dilakukan, ya, yang demikian ini oleh seluruh para nabi selain Nabi Muhammad, ya. Wazalika annahu sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radda aina Qatadah. Nah, ini sebagian daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengembalikan mata sahabat, yaitu Qatadah, ya. Sahabat Qatadah ini ketika perang, ya, matanya ini keluar sampai ba'daan saqata ila khaddihi, sampai dia jatuh ke pipinya. Jadi bola matanya keluar sampai ke pipinya, ya. Jadi Nabi balikin kembali ke dalam rongga matanya. Wa wizalika, dan setika itu, ya, ketika dikembalikan, nah semula tuh kembali matanya seperti biasa, tuh ya. Jadi itulah diantara daripada kemuliaan Nabi Muhammad dengan jisimnya, dengan fisiknya, ya. Wa amal atau adapun yang dimaksud dengan kemuliaan dengan pemberian, fa'atahu bila su'alin, ya. Jadi Allah berikan kemuliaan Nabi Muhammad itu, bahwasanya Nabi Muhammad itu diberikan tanpa Nabi meminta, ya. Jadi Rasulullah udah diberikan karunia atau anugerah oleh Allah sebelum Nabi meminta. Bila su'alin, tanpa Rasulullah minta. Apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala inna a'tainakal kautsar, gitu ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu pemberian yang banyak. Ada yang meriwayatkan bahwasanya Al-Kautsar ini adalah telaga Kautsar, yang mana ketika orang meminum telaga Kautsar dia enggak akan pernah haus namanya, itu ya. Jadi udah Allah berikan anugerah yang besar kepada Nabi Muhammad tanpa Rasulullah minta. Wa qala wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak, ya, Allah akan memberikan kepadamu, yaitu dan engkau merasa ridho atau merasa puas, tuh ya. Jadi Allah sudah berikan kepada Nabi tanpa sebelum Nabi meminta kepada Allah, tuh ya. Nah, itu merupakan daripada keutamaan atau kemuliaan Nabi Muhammad. Wa amal khata'u, adapun yang dimaksud dengan kemuliaan dengan khata', yaitu kekeliruan, ya, bukan dosa, ya. Fa zikrul afi qabla zanbihi, maka Allah sudah menyebutkan maafnya sebelum kekeliruan itu terjadi. Zambun ini sebenarnya bukan dosa, ya, karena Nabi itu maksum, ya, enggak melakukan dosa. Jadi ini kesalahan, ya. Maksudnya kesalahan di sini adalah Allah memaafkan sebelum Nabi melakukan kesalahan, bukan dosa. Hai suqala, seperti Allah firmankan, afallahu anka, Allah telah memaafkan
kepadamu. Ini di surah At-Taubah 43 kalau ayat 43. Ya, jadi Allah sudah memaafkan Nabi Muhammad sebelum Allah sebelum melakukan kekeliruan. Jadi ini ketika ayat ini turun ketika Nabi Muhammad ya memberikan ghanimah ya kepada seseorang padahal belum ada perintah untuk memberikan. Ya, itu merupakan kesalahan Nabi Muhammad waktu itu ya. Maka Allah afallahu anka. Allah sebutin dulu tuh maafnya. Allah udah maafin ya. Ya, sebelum daripada Allah menyebut kesalahannya. Kalau kita kan kalau anak kita salah diomelin dulu apa dimaafin dulu? Omelin dulu gitu. Jangan begitu besok misalkan gitu. Itu kita omelin dulu. Tapi kalau Allah kepada Nabi, Allah maafin dulu baru sebutin salahnya itu ya. Jadi karena Nabi ketika itu ini ayat ini turun kalau nggak salah itu ketika pembagian ghanimah. Padahal belum ada ayat atau wahyu yang turun untuk memberikan. Ai ma waqa minka min tarkil afdal wal ula, yaitu maksudnya adalah di sini apa yang terjadi kepadamu dari meninggalkan yang afdal dan yang utama. Jadi Nabi meninggalkan yang afdal, yang lebih afdal daripada yang utama, ya. Jadi karena kesalahan itu aja Nabi, bukan melakukan dosa, ya. Wa marido dan adapun ridho ya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad apa maksudnya falam yarudda alaihi fidyatahu. Allah tidak pernah menolak. Allah tidak menolak daripada fidyahnya Nabi Muhammad, tebusan. Wala shadaqatahu dan juga Allah tidak menolak daripada sedekahnya Nabi Muhammad. Wala nafaqatahu dan juga Allah tidak menolak daripada nafkahnya Nabi Muhammad. Kama raddaha ala sairil anbiya. Sebagaimana Allah pernah menolak daripada sedekah nafkahnya dari seluruh para nabi. Nabi nggak pernah ditolak, tapi nabi yang lain pernah ditolak. Ya. Jadi itulah kemuliaan Nabi Muhammad dari isim, kemudian jisimnya, kemudian atau ya, kemudian juga ridhonya, itu ya. Ya, ato'nya itu ya. Jadi apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu adalah suatu kemuliaannya. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam doha an ummatihi. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doha, yaitu berkurban an ummatihi untuk umatnya, wa kafara an ummatihi dan Nabi Muhammad membayarkan kafarat untuk umatnya bisa babil jima fi Ramadan karena sebab melakukan jima pada bulan Ramadan ya. Jadi Nabi Muhammad pernah mengkurbankan untuk umat Nabi Muhammad dan juga membayarkan kifarat untuk umatnya karena sebab jima pada bulan Ramadan ya. Nah, ini merupakan daripada Allah selalu menerima sedekah, kemudian juga fidyahnya dan juga nafkahnya. Yaitu contohnya adalah Nabi berkurban untuk umatnya dan juga membayar kifarat atau kafarat umatnya dengan sebab jima di bulan Ramadan tuh ya. Karena jima Ramadan ini perkara yang berat tuh ya bagi umat Nabi Muhammad ketika dia melanggar sesuatu yang dilanggar ketika bulan Ramadan. Karena kalau dia jima kifaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut tuh ya. Puasa dulu. Yang baru kalau nggak puasa, kalau nggak kuat puasa baru dia bayar ngasih makan orang miskin tuh ya. Nah, ini diantara daripada yang Allah berikan daripada Nabi Muhammad yaitu dengan 5 kemuliaan. Selanjutnya wal maqalatu tasiyah, maqalah yang ke-9 an Abdillahi ibni Umar, dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, an Abdillah wa Amrin, dari Abdullah dan juga dari Amr. Khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 ya. Yang dimana 5 ini ai ijtama'na, yang terkumpul di dalamnya pada orang tersebut sa'ida fid dunya wal akhirah. Siapa yang terkumpul pada 5 perkara ini pada diri seseorang, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Apa aja tuh yang 5 ini? Awaluha ayyazkurallaha la ilaha illallah. Bahwasanya yang pertama adalah
ia berzikir atau mengingat Allah dengan berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktan ba'da waktin, yaitu waktu demi waktu. Jadi kalau orang selalu berzikir kepada Allah dengan la ilaha illallah, maka dia akan sa'idah, akan bahagia di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena zikir inilah yang menjadi penentu, ya, apakah kita di surga atau di neraka. Karena sebab kalimat inilah kita mati dengan kalimat ini, hidup juga dengan kalimat ini, untuk kalimat ini, ya. Kalau orang mau bahagia, ya diawali dengan kalimat ini. Karena tanpa ada kalimat ini, la ilaha illallah, persaksian dan keyakinan kita kepada Allah bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa atau tiada Tuhan selain Allah, maka enggak akan kita bisa masuk ke dalam surga. Dengan kalimat la ilaha illallah inilah orang yang kafir udah puluhan tahun itu menjadi Islam, selamat dia. Dari kekafirannya puluhan tahun diakhiri dengan kalimat ini, maka dia selamat. Ya, dengan kalimat inilah berarti dia meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan seluruh alam. Ya, Allah lah Tuhan yang hak untuk disembah. Enggak ada Tuhan selain Allah. Berarti dia meyakini ada sesembahan yang hak, ya, kecuali Allah, ya. Jadi enggak ada Tuhan tuh selain daripada Allah. Berarti dia sudah meyakini ketuhanan Allah. Nah, disinilah ya puncak daripada keyakinan. Karena dengan kalimat inilah neraka ini diciptakan, ya. Neraka ini diciptakan. Neraka ini diciptakan buat siapa? Buat orang yang mengingkari kalimat ini. Surga ini diciptakan untuk apa? Surga ini diciptakan untuk orang yang menerima dan meyakini kalimat ini. Jadi orang yang yakin dengan kalimat ini dan mantap imannya, berarti dia masuk ke dalam surga. Kalau orang yang nggak terima kalimat ini, berarti tempatnya di neraka, tuh ya. Jadi senang atau tidaknya ketentuannya adalah di la ilaha illallah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aksiru zikrallahi azza wa jalla. Perbanyaklah oleh kalian yaitu zikir kepada Allah azza wa jalla. Ala kulli halin, pada setiap keadaan, ya. Jadi Rasulullah menganjurkan kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah pada setiap waktu dan keadaan. Kenapa? Fa innahu laisa amalun ahabbu ilallahi wala anjali abdin, ya, min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min zikrillah. Kenapa? Karena tidak ada amal yang paling Allah cintai, wala anja, dan tidak ada yang paling menyelamatkan bagi seorang hamba, li abdin, min kulli sayyi'atin, dari setiap keburukan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, daripada mengingat Allah. Jadi enggak ada amalan yang paling Allah cinta dan yang paling selamat kecuali dengan berzikir kepada Allah, ya. Jadi kalau orang selalu zikir, ya, dan juga selalu mengingat Allah, dia berarti orang yang paling Allah cintain, ya. Dan orang yang paling selamat di dunia atau di akhirat. Dari segi fisik kita, bagi orang yang zikir itu memberikan efek positif. Orang kalau sering zikir sama Allah, sering baca Quran, itu darahnya itu bagus, akan memberikan aura positif, ya. Jadi kalau setan itu kan masuk lewat pembuluh darah, ya, lewat pembuluh darah. Jadi kalau kita ada dampak orang kemasukan aja, itu masuk setan ke dalam pembuluh darah, dia akan merasa dirinya sini pegal. Kenapa? Karena darahnya tersumbat. Darahnya tersumbat oleh apa? Oleh makhluk yang dinamai setan ini. Jadi masuknya itu jin itu lewat pembuluh darah, maka efeknya apa? Pegal, di sini puyeng, tuh ya. Karena nggak lancar peredaran darah, dihalangi oleh setan. Kalau diisi dengan zikir, nah itulah didorong dengan zikir keluar tuh, ya. Dengan zikir, kalau dengan zikirnya khusyuk, insya Allah keluar. Biasanya dampaknya apa? Tahap, ya, banyak ada muntah, macam-macam. Atau badan jadi enteng, itu dengan zikir. Keluar keringat, itu bagian dari dampak zikir. Maka badan jadi sehat.
Itu efek dari zikir. Itu ya, apalagi kalau ditimbang dengan akhirat, gitu ya. Zikir itu lebih utama. Itu baru dari segi kesehatan aja. Rawahu Ibnu Sorsori ya, diriwayatkan oleh Ibnu Sorsori. Wa iza ibtala bibaliyatin, apabila seorang hamba ditimpa dengan satu musibah, qala, maka ucapkanlah inna lillah wa inna ilaihi rajiun ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau ada seorang hamba ketimpa musibah ya, atau suatu penderitaan atau penyakit, maka ucapkanlah inna lillah wa inna ilaihi rajiun, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi selalu zikir. Ketimpa musibah ucapannya inna lillah ya. Ketika dapat nikmat ucapkan alhamdulillah. Ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah. Janganlah kalian memperbanyak omong ya, atau pembicaraan bi ghairi zikrillah, selain daripada zikir kepada Allah. Jadi sedikitin ngomong tapi perbanyak zikir. Kenapa? Fa inna kasratal kalam, karena banyak omong itu bi ghairi zikrin, tanpa zikir kepada Allah, qaswatul qalbi, itu dapat mengeraskan hati. Jadi kalau banyak omong, zikirnya kagak, jadi keras hati. Nah, ini yang dimaksud dengan banyak omong ini adalah kalimat-kalimat fudul, kalimat yang sia-sia, yang enggak ada manfaatnya. Ya, yang enggak ada berkenaan dengan ilmu, enggak ada berkenaan dengan mengingat Allah. Nah, ini yang kalimat dikatakan kalimat yang bisa mengeraskan hati. Ini senada dengan hadis Nabi apa tuh? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya Islam seseorang atau sempurnanya Islam seseorang, yaitu dia meninggalkan dari apa yang tidak manfaat untuk dirinya, tuh ya. Termasuk daripada fudul kalam, yaitu banyak omong ya. Karena banyak omong yang sia-sia ini akan mengakibatkan hatinya keras. Kalau ngomong sia-sia, orang banyak tuh yang banyak gosip, akhirnya apa? Dia ngomongin ngomongin orang jadi dosa, menambah daripada penyakit hati. Kalau ngomong debat, dia merasa dirinya paling pinter, paling jago, paling tahu ya. Apalagi yang berkenaan dengan apa yang dia tahu. Nah, itu merasa dirinya lebih. Nah, ini yang menyebabkan jadi kerasnya hati. Kalau keras hati, nasihat nggak bisa masuk ya. Susah dari mana nasihat ya. Maka harus perbanyak zikir, sedikitin ngomong gitu ya. Kenapa? Wa inna abadan nas minallahi alqalbul khasi ya, karena sesungguhnya hamba yang seorang yang paling jauh dari Allah itu adalah hamba yang hatinya keras. Jadi orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Kenapa? Karena dia kalau dinasihatin nggak mau nerima ya, nggak bisa terima, nggak bisa dinasihatin dengan yang benar ya. Disuruh ngaji malah ngebantah, disuruh sholat malah menolak atau malah ngelawan. Nah, ini hati yang keras, susah nerima hidayah dari Allah karena hatinya gelap. Kalau hati gelap, dia nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil ya. Jadi hatinya dalam kegelapan. Maka harus diperbanyak zikir. Zikir ini baca istighfar gitu, untuk membersihkan daripada noda dosanya. Rawahu at-Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Wa iza ata nikmatan qala alhamdulillah. Apabila Allah memberikan nikmat, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin, syukran lin ni'mati, yaitu sebagai rasa terima kasih atau rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Jadi ketika Allah berikan nikmat kepada kita, maka ucapkanlah alhamdulillah. Di antara daripada agar nikmat kita langgeng atau selalu ada ya pada diri kita, maka mengikatnya itu dengan rasa syukur ya. Jadi kalau nikmat kita mau awet ya, mau langgeng, itu diikat dengan rasa syukur. Jadi apapun yang Allah berikan, maka syukurilah, maka nikmat itu akan ditambah tuh ya.
Nah itulah ya kalau dikasih nikmat oleh Allah. An Samrata ibni Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ilallahi arba. Yang paling dicintai ucapan oleh Allah apa tuh? Arba, yaitu 4. Jadi paling dicintainya ucapan oleh Allah yaitu ada 4. Apa tuh? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ucapan yang paling Allah cinta yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tuh ya. La yadurruka bi ayyihinna badata. Yang mana aja kita mulai itu enggak ada masalah, enggak kenapa-napa. La yadurruka bi ayyihinna badata. Jadi boleh dari mana aja yang diawalin. Boleh dari walhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, boleh. Ya. Atau la ilaha illallah, allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, boleh. Jadi dari mana aja yang dimulai itu enggak kenapa-napa. Nah, itu juga kalimat yang Allah paling cintai. Ada kalimatani kalimatani habibatani, kemudian habibatani ilar rahman wa khafifatani sakilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah itu juga kalimat yang ringan ya, 2 kalimat yang ringan, 2 kalimat yang Allah cintain dan juga yang berat di timbangan yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kalau mau gampang, mau cari amalan yang mudah, ringan yang buat kita yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi timbangannya berat ya di sisi Allah ya. Jadi gampang kita kalau mau nyari zikir-zikiran yang paling Allah cintain ya udah ini aja gitu. Dawamin tuh di zikir itu juga timbangannya di sisi Allah ya berat. Akhrajahu Muslim wan Nasai, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasai. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah atau bacalah la ilaha illallah wallahu akbar. Wa qulu subhanallah walhamdulillah wa qulu tabarakallahu fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai', ya. Jadi ucapan la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa tabarakallah fa innahunna khamsun la ya'dilun nasai. Jadi 5 daripada kalimat ini, zikir dari yang tadi sebutkan oleh Rasulullah ini tidak ada yang dapat menandingi atau melebihi keunggulan yaitu dari kalimat ini. Tidak ada yang mengungguli sesuatu apapun ya dari kalimat ini. Jadi kalau mau zikir ini nih yang kata Nabi, enggak ada yang bisa mengungguli sesuatu kecuali kalimat ini yaitu la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian subhanallah walhamdulillah tabarakallah tuh ya. Jadi ucapan ini yang paling Nabi cintai dan yang paling lebih tinggi nilainya dan lebih unggul dibanding yang lainnya. Rawahu Ibnu Sarsari ya. Jadi zikir yang penting tuh ya. Jadi zikir itu bisa banyak, ada zikir yang warid yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita biasa baca ya, ataupun yang di hulasah itu sama ya. Yang penting adalah mudawamahnya ya, dan juga istihdornya hati kita dalam zikir kepada Allah, karena kehusuan dan adab yang kita pakai ketika zikir inilah yang mendatangkan buahnya. Jadi kalau zikir dengan adab-adabnya minimal, kata Abdullah apa siapa ya, lupa. Itu minimalnya itu dia merasakan nikmat ya daripada zikir itu dan menjalankan amal solehnya. Itu paling minimalnya. Selama apa? Selama dia memandang remeh daripada kelezatan dunia. Maksimalnya apa? Paling maksimalnya itu fana ya. Dia udah nggak ingat lagi dirinya. Yang dia ingat hanya Allah. Nggak ada dia dirinya merasa dirinya ada ya. Jadi yang paling maksimalnya itu. Jadi minimal dia itu bisa merasakan kelezatan yaitu halawatul iman wa halawatul ibadah li zikrillahi subhanahu wa ta'ala. Nah itu kalau zikirnya dengan hati dan khusyuk
gitu ya, dengan adab-adabnya, dengan wudhu, kemudian menghadap kiblat ya. Dan zikir itu yang harus diketahui maknanya minimal secara global ya. Kalau kayak subhanallah kita harus tahu artinya, istighfar kita ya. Nah itu minimal secara global, kalau nggak tahu secara terperinci. Kemudian wa iza ibtada fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Sampai jam berapa? Oh jam 3. Nah, kemudian wa iza ibtada fi syai'in, apabila memulai sesuatu ya, qala bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita memulai suatu pekerjaan atau memulai sesuatu, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, kalimat bismillah ini ya bisa hukumnya ini menjadi 5 kalau nggak salah tuh ya. Bisa menjadi sunnah ya, bisa menjadi jaiz, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib. Wajib itu ketika kita sholat membaca Fatihah bismillahirrahmanirrahim, wajib ya menurut mazhab Syafi'i. Nah, kalau sunnah setiap kita melakukan suatu amal kebaikan, kalau mau ngaji ya, mau zikir ya, mau berangkat ngaji kayak mau belajar, itu mulai dengan bismillah. Kalau makruh jangan sampai kita gunakan mengucapkan bismillah ini ketika kita mau buang sampah, jangan ya. Kalau buang sampah, buang kotoran jangan baca bismillah ya, karena bukan tempatnya ya. Dan juga tidak kalau di dalam fikih ya, itu juga kalau baca mau nyembelih kalau nggak salah itu ada sebagian mengatakan ulama jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan bismillahi Allahu akbar aja, jangan pakai ar-rahmanir-rahim, karena bertentangan dengan sifat rahmannya Allah dengan suatu yang kita perbuat, memotong kambing. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan begitu ya kalau nggak salah. Jadi kita langsung bismillahi wallahu akbar. Dan di antara ada surat juga yang nggak pakai baca bismillah tuh ya, karena di situ isinya apa? Laknat Allah di dalam ayat itu, yaitu surat Baroah kalau nggak salah ya, Baro'atun minallahi ya itu nggak pakai bismillah tapi pakai baca ta'awuz aja itu kita. Dan jaiz kalau kita memindahkan sesuatu yang bukan perkara hal yang menurut kita, mindahin kitab di situ atau pulpen atau mindahin ini, nah ini mubah ya, jadi hukumnya bisa jadi ada 5. Nah itulah bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdillah wa huwa aqta. Itu bihamdillah juga bukan bismillah ya. Alhamdulillah. Ya, jadi dari Abi Hurairah sallallahu alaihi wasallam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu amrin zibalin, setiap perkara yang yang memberikan manfaat, yang suatu nilai, ada nilai kebaikan di dalamnya, itu la yubda'u fihi bismillah bihamdillah, yang tidak dimuawali dengan pekerjaan tersebut dengan alhamdulillah, fa huwa aqta, maka itu terputus ya. Jadi ada hadis juga kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah, itu sama hadisnya. Jadi hadis bismillah dan alhamdulillah ini ya serupa ya. Jadi kata ulama ini, kalau bismillah itu iftitahan hakikian. Kalau di kitab Maraqil Budia kalau nggak salah tuh, iftitahan hakiki, yang pembuka yang sebenarnya. Kita bacanya bismillah kalau awal melakukan sesuatu. Adapun alhamdulillah itu iftitahan idofian. Jadi pembuka hanya penyandaran aja. Jadi bismillah walhamdulillah. Jadi penyandaran. Yang hakikinya adalah bismillah. Ya biasa kan kalau mau pidato bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu penyandaran. Jadi yang pertama sebenarnya apa? Bismillah. Ya. Kenapa pakai itu? Kata ulama ini jam'an baina hadisaini, yaitu menghimpun dari 2 hadis itu. Karena hadisnya sama ya. Jadi setelah bismillah baru alhamdulillah. Ini kalau tidak diawali dengan ini maka dikatakan aqta atau ajzam atau abtar. Ya sama maknanya. Aqta itu terputus. Ajzam itu juga terputus. Jazam maknanya penyakit lepra. Kalau penyakit lepra itu merah. Merah lama-lama jadi hitam. Hitam kalau udah hitam
orang yang terkena lepra ini lama-lama terputus dia. Kalau jari itu lama-lama putus. Dia kalau awalnya merah jadi hitam, nanti kalau udah rapuh itu terputus. Abtar sama juga ya. Jadi maknanya kurang lebih semakna dengan itu. Akhrajahu Ibnu Hibban, yang diriwayatkan dikeluarkan oleh Ibnu Hibban. Wa iza afrata minhu zanban, apabila terlanjur berbuat dosa ya. Ay aksara zanban shadiran minhu, yaitu banyaknya dosa yang dia lakukan. Qala astaghfirullahal azim, maka ucapkanlah astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, dan juga aku bertobat kepadanya. Jadi kalau banyak orang yang banyak dosa, bacanya wiridannya adalah istighfar. Kalau orang kata ulama paling afdolnya, paling bagusnya orang zaman sekarang yaitu wiridannya adalah istighfar dan sholawat. Minimal berapa? 300 ya. Kalau kata ulama istighfar itu bimanzilatil gusli. Itu seperti kedudukannya sama kayak mandi. Wassalawat bimanzilatit tib. Sedangkan salawat itu yaitu bagaikan wangian, minyak wangi. Jadi kalau orang yang istighfar berarti sama aja dia mandi. Artinya dia menghilangkan kotoran yang ada di badan. Kalau badannya udah bersih, tinggal apa yang kurang? Wanginya. Kalau udah wangi, udah bagus dah tuh, ya. Jadi yang paling utama kalau orang yang banyak dosa yaitu beristighfar. Kalau orang yang nggak banyak dosa, banyak selawat, tuh ya. Jadi bagaikan kalau orang banyak istighfar itu bagaikan apa kata ulama? Bagaikan mandi, gitu ya. Jadi hilangin kotoran-kotorannya. Baju aja kalau kotor kudu dicuci, dibersihin. Minimal kita baca istighfar 100 dalam sehari itu ya. Kemudian kalau udah bersih, baru kalau baju bersih aja kayaknya kurang enak. Biar nyaman dipakai, orang juga bisa nyaman. Nah, pakai minyak wangi. Kadang baju bersih ya kan, tapi bau keteknya. Nah, ini yang berabe itu ya. Jadi nggak enak. Ya, orang juga kurang sedap dekatnya. Nah, itu ya istighfar. Kalau banyak dosa, maka perbanyak istighfar. Wa an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alla adullukum ala daikum wa dawaikum." Ya. Ala adulukum, maukah kalian aku tunjukkan ya, ala daikum, atas penyakit kalian, wa dawaikum, dan juga aku tunjukkan kepada kalian penawarnya atau obatnya. Nah, ini Rasulullah mau ngasih tahu kita tentang penyakit dan penawarnya. Apa itu? Inna da'akum az-dzunub, bahwasanya penyakit kalian itu adalah dosa-dosa kalian. Ya, jadi dosa-dosa kita adalah penyakit. Karena sebab dosa rezeki kita jadi seret. Sebab dosa orang jauh dari kita, ya. Sebab dosa orang banyak yang bisa jadi kita kena dampak kezaliman dari orang lain, ya. Wadawa akum al istighfar. Adapun penawarnya, obatnya daripada dosa itu adalah istighfar. Jadi kalau mau kita diampunin dosa-dosa kita dan dibersihkan ya dosa-dosa kita itu dengan istighfar ya. Jadi kalau udah istighfar ya, nanti baru perbanyak amalan ibadah yang lain gitu ya. Rawahu ad-Dailami, diriwayatkan oleh Imam Dailami. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dikin makhrajan. Siapa orang yang melazimkan istighfar, Allah akan jadikan baginya min kulli dikin makhrajan, setiap kesempitannya itu yaitu jalan keluar. Jadi kalau kita mau diberikan kelapangan oleh Allah, maka kita banyak istighfar. Wa min kulli hammin farajan, dan dari setiap kesusahan ya, farajan yaitu kelapangan. Jadi kalau lagi susah, biar Allah lapangkan rezeki kita, hati kita, maka perbanyak istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezekinya yaitu dari sisi yang tidak disangka-sangka gitu ya.
Jadi orang yang banyak istighfar itu akan diluasin ya rezekinya, atau diberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, dan juga diberikan kelapangan dari kesusahan hidupnya tuh ya. Kemudian juga Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Imam Hasan Al-Basri ketika kedatangan seorang laki-laki ya, dia mengadukan, ya apa ya Abu Hasan ya, ya Imam Hasan Al-Basri, inna sama la tumtir, bahwasanya langit itu nggak turun hujan. Dia orang mengadukan keluhannya dia, bahwasanya dia nggak pernah, wilayahnya nggak pernah turun hujan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istighfarlah kalian ya, istighfar. Kemudian ada yang datang menanyakan, mengeluhkan tentang istrinya yang mandul ya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Jawabannya sama, istighfarlah. Kemudian datang seorang yang sawahnya nggak ada airnya, tanamannya nggak tumbuh. Jawab Hasan Al-Basri apa? Istighfarlah. Sama tuh ya. Jadi semua, maka ketika itu orang yang di sampingnya itu heran. Kok semuanya sama? Orang datang ke sini nggak dapat hujan, ente bilang suruh istighfar ya. Kemudian ada istrinya yang belum dikasih anak, ente suruh istighfar. Kemudian pertaniannya ya nggak tumbuh karena kekeringan, disuruh istighfar. Kemudian yang mengadukan rizkinya yang susah, itu juga suruh istighfar ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, ada di ayat Quran bahwasanya dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, itu ya. Yursilus samaa alaikum midrara, itu ya. Allah akan berikan, Allah akan kirimkan ya oleh langit itu kepada kalian, yaitu hujan yang deras, yang lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan perbanyak kalian dengan harta dan anak-anak, tuh ya. Makanya disuruh istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah berikan kepada kalian yaitu kebun-kebun ya, dan juga sungai agar tanamannya tumbuh tuh ya, kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi cuman satu amalannya apaan? Istighfar. Mau susah duit, mau susah hidup, bingung ya, sempitan rezeki atau apa aja, itu semuanya dengan istighfar. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Wan Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Lazimkanlah atas kalian dengan la ilaha illallah wal istighfar, dan juga kalimat istighfar. Fa'aksiru minhuma, maka perbanyaklah dari dua kalimat ini. Fa inna iblisa qala ahlaqtun nasa bizunubi, maka iblis akan berkata, ahlaqtun nasa bizunubi, aku binasakan manusia dengan dosa-dosa. Wa ahlaquni bila ilaha illallah, kemudian sedangkan mereka membinasakanku dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi iblis membinasakan kita dengan dosa-dosa kita, membujuk kita untuk melakukan maksiat. Kemudian kita bisa membinasakan iblis dengan apa? Bila ilaha illallah wal istighfar, dan juga istighfar. Falamma raaitu zalika, nah tatkala aku melihat seperti itu, ahlaktuhum bil ahwa, aku binasakan mereka dengan hawa nafsu ya. Wahum yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka bahwasanya mereka orang yang mendapat petunjuk. Jadi setan itu kalau menggoda kita awalnya itu adalah dengan bisikan ya, bisikan akal kita, pendengaran kita untuk melakukan maksiat. Selama akal kita masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kita bisa sangkal itu godaan setan. Ketika iblis kalah dengan akal kita, maka dia suruh maju tuh hawanya. Hawa nafsu kita tuh yang suruh maju. Tuh, lu udah maju, saya belum bisa masuk. Nah, hawa tuh disuruh maju. Hawa nafsu udah maju, ketika kita melakukan amal dengan hawa nafsu, nah iblis masuk tuh. Gampang. Ketika udah main hawa nafsu, amalnya karena hawa nafsu, ibadahnya karena hawa nafsu, baru tuh setan masuk. Ya. Itu kalau kita menyangka zikir banyak. Yang kita pengen padahal apa? Dunia.
banyak zikir apa misalkan buat banyakin rezeki. Ya, banyak zikir di tiap malam zikir terus. Karena yang dipengen apa? Rezekinya aja. Dunia aja yang dicari itu ya. Dengan zikirnya, nah, kalau udah main hawa nafsu setan masuk. Setan masuk. Ada zikir buat sakti. Baca lakot jakum, baca ini biar sakti. Nah, lama-lama masuk tuh. Kalau udah pakai hawa nafsu, masuk tuh bisikan. Ini kalau mau tambah kuat inti tambahin zikir ini. Nanti lewat mimpi. Nah, dikasih tambahan ini zikirnya, pakai tuh. Padahal sanadnya nggak sampai kepada Nabi, nggak ada yang ngajarin gurunya, ya kan? Udah mulai tuh, tambahin tuh zikir itu, yang masuk apa? Masuk lagi tuh ke dalam dia, makin banyak. Nah itu kalau udah masuk hawa nafsu, setan gampang tergelincirkan. Yang dituju bukan Allah lagi, yang dituju siapa? Untuk kesaktian. Nah itu, makanya kalau udah pakai hawa, udah gampang tuh. Nah itu ya, jadi harus dengan ikhlas. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Ya'la. Mungkin sampai sini dulu kali ya. Nanggung nggak? Asar ya? Ya dah. Sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan ya untuk Senin yang akan datang. Yaitu tanda itu rawahu Imam Abu Ahmad wa Abu Ya'la. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal